Berarti ilmu orang India ini lintas negara ya Pak Daud ya? Ya, Pak Daud kan pernah khotbah bahwa lintas negara atau lintas pulau kan susah Pak. tergantung Berarti ilmunya, Thomas. berarti ilmu beliau cukup tinggi ya Pak atau sangat tinggi Pak? Selevel dengan saya waktu belum bertobat. Karena dulu kan saya menguasai santet 3 benua, Thomas. Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Jas merah, sekali-kali jangan meninggalkan sejarah. Baru-baru ini hambanya Evangelis Daud Tony kembali menceritakan kisahnya pernah melawan atau bertanding ya dengan tokoh sakti India. Ini dia, Sai Baba. Siapa yang tidak kenal Sai Baba? Dengan nama asli Satya Narayana Raju. Lahir 23 November 1926 sampai wafat 24 April 2011. Sai Baba ini bukan tokoh yang sembarangan. Dia sangat dihormati dan banyak pengikut. Di mata pengikutnya dia adalah orang sakti hebat, bahkan dianggap sebagai dewa, dan mengadakan banyak hal-hal yang bersifat tidak normal, termasuk dianggap bisa mengadakan mujizat. Namun berdasarkan kesaksian hambanya Evangelis Daud Tony, beliau pernah berhadapan dengan Sai Baba dan akhirnya Sai Baba meninggal. Pak Daud kan selama 10 tahun mengawal presiden, musuh yang paling berat waktu itu siapa Pak Daud? Untuk Pak Daud lawan? Sai Baba. Sai Baba ya. Itu Bapak lawan fight to fight, face to face atau lawan jarak jauh Pak Daud? Jarak jauh. Jarak jauh Pak Daud ya. Tapi nampak Pak? Sama-sama rohnya nampak. Nampak. Kenapa Pak? Beliau tuh ada sentimen dengan presiden atau gimana Pak? Itu urusan politik, itu ada rahasia tertentu, saya tidak boleh membocorkan. Ya. Kalau bicara tentang perangnya boleh nggak Pak? Perangnya gimana Pak? Bapak lawan ilmunya gimana Pak? Maksudnya dia pakai kirim-kirim tombak atau gimana Pak? Saksinya itu ajudan aja masih ada, Mas. Iya. Ajudannya Edi Wibowo tahu persis lah. Itu kan yang pernah satu tim sama saya itu kan namanya Kusnanto ya. Ya. Parman itu kan ajudan beliau ya, di sampingnya beliau ya. Ya. Beliau tahu gimana kerja saya, Mas. Ya. Nah, kalau waktu Pak Edi Wibowo jadi Danjen Kopassus kan ajudannya juga ada yang namanya Obay. Ya. Semua masih hidup semua. Bisa ditanya mereka. Ya. Mereka masih hidup semua. Itu ajudan pengawal khusus kan. Terusan yang pernah sama saya itu dulu Mayor Jenderal Sunindyo. Majen Sunindyo itu dulu jadi Pangdam Diponegoro, Mas. Nah, Pak Darbito juga tahu saya, Mas. Saya kan tugas khusus, Mas. Nah, kalau ada orang yang ngoceh-ngoceh ya, mau tahu ya, tanya mereka yang saya sebutkan semua. Ya. Karena apa? Mereka masih hidup semua. Ajudan-ajudan itu. Itu perang di waktu malam atau gimana Pak? Atau Pak Daud tiba-tiba didatangi beliau? Waktu itu saya dipanggil sama Jenderal Edi Wibowo. Itu kan saya waktu itu tugas untuk pengamanan di Surabaya ya. Saya dipanggil mendadak, suruh ke Jakarta, langsung meluncur, merapat ya, langsung di kediaman Jenderal Edi Wibowo di Cikias. Nah itu langsung saya diperintahkan Jenderal Edi Wibowo karena dipanggil Ibu Presiden, Mas. Nah pada waktu tugas khusus itu para ajudan tidak boleh ada, Mas. Karena itu tugas rahasia, Mas. Ya.
face to face ya Pak Daud ya. Langsung muka dengan Ibu Ani. Karena kan di rumahnya Ibu Ani itu ada kayak asap beng gitu Thomas. Oh. Langsung saya menghadap Ibu Presiden. Kusnanto itu ajudan beliau tahu saya Thomas. Jadi kalau ada yang ribut-ribut tanya aja masih hidup semua tuh orang. Jadi di rumah kediaman presiden ada asap keluar di Pak. Pas itu ya. Nah, langsung saya diperintahkan. Saya ngomong 3 bulan. Saya mati atau dia yang mati. 3 bulan ya. Berarti adu nyawa Pak Daud ya. Atau dua-duanya mati. Itu langsung saya ngomong sama Kusnanto ya. Kusnanto itu ajudan Pak Edi. Ajudan Jenderal. Gus, saya masuk. Ya udah. Ya, saya doain lah. Kus kawan saya ini doa juga Thomas. Ya. Tapi cara muslim dia bantu saya juga. Karena dia ngomong ini tugasnya berat Pak Daud, saya tahu. Dia langsung, Gus, saya punya ini Pak Daud, para pendoa juga muslim Thomas. Ya. Saya itu selalu menghargai Thomas. Langsung ngomong, Gus, siap. Tolong teman-temanmu siapkan untuk doa untuk bantu saya. Oke. Karena ini saya perlu waktu 3 bulan untuk selesaikan. Gitu. Langsung saya di Jakarta 3 bulan tuh saya bertempur, Mas. Datang ular. Ular tuh kobra banyak, Mas. Ularnya tiba-tiba datang Pak ya, bukan ular beneran ya? Ular beneran. Oh. Tapi datangnya tiba-tiba. Begitu saya doain, ular hilang. Tapi waktu kita buka mata nih ular beneran, Mas. Ngeri ya. Nah, saya telepon sama si Gus, ajudan. Gus, bantu ya. Siap, saya bantu. Gitu. Dia juga bantu, Thomas. Dengan cara muslim ya, Thomas ya. Dia sembahyang, minta pada Tuhan, kepada Allah ya. Dia doa. Pak Daud saya bantu, karena ini tugas berat. Jadi kawan-kawan saya yang muslim, di pengamanan khusus dulu itu, bantu saya juga, Thomas. Berdoa. Karena semua itu kan karena tim ya. Betul. Doa. Saya berhadapan langsung 3 bulan. Saya itu datang, bawa trisula, sama ular gini. Saya kena bagian kaki. Sampai sekarang masih sakit, Thomas. Pak Daud kena bagian kakinya? Ya, bagian kaki kiri saya. Kesambet atau apa? Kesambet kena trisula, Thomas. Kena trisula. Sampai sekarang saya masih sakit, Thomas. Bekasnya apa ya Pak Daud ya? Iya, sampai sekarang sakit. Nah, setelah itu saya langsung, Gus, bantu ya? Oke. Langsung saya ngomong sama ajudan, sama Parman, gini nih, beliau mana? Telepon, saya di bawah itu. Ada apa, Daud? Oke, dimonitor. Monitor. Oke, lanjut. Lanjut. Dan itu 3 bulan tuh 2011, Thomas. Terusan ada yang muka banyak, terusan senjatanya banyak, Thomas. Saya demi nama Yesus keluar, terus langsung jadi asap. Itu kaca tuh hancur tuh kaca, Mas. Kaca di istana Pak ya? Di tempat saya diberikan satu tempat, Thomas. Oke. Bukan istana, bukan. Karena tidak ada hubungan. Itu di tempat tinggal khusus itu. Ya. Saya doa darah Yesus, sucikan dari Yesus bentengin. Teks. Saya kalau lawan saya mati kan saya tahu, Thomas. Ya. Langsung saya telepon. Bagus, izin, saya mau bicara sama jenderal. Langsung diterima langsung Pak Edi Wibowo. Gimana Pak Daud? Target selesai. Cek.
Langsung beliau ngomong, cek ke India, Mas. Kan ada perwakilan di India, Mas. Pastikan jam berapa? Pastikan. Jadi jam berapa kamu ininya? Jam sekian, laporan. Itu dilaporkan terus setiap berapa kali, Mas? Ya. Setiap perkembangan itu selama 3 bulan. Langsung sama ini India, Sai Baba mati. Nah, langsung jenderal beritahu saya sudah selesai. Wow, dahsyat. Berarti ilmu orang India ini lintas negara ya Pak Daud ya? Iya. Berarti izin dulu ke imigrasi Pak. Pak Daud kan pernah khotbah bahwa lintas negara atau lintas pulau kan susah Pak. Tergantung ilmunya, Mas. Berarti ilmu beliau cukup tinggi ya Pak atau sangat tinggi Pak? Selevel dengan saya waktu belum bertobat. Oh. Karena dulu kan saya menguasai santet 3 benua, Mas. Santet 3 benua ya? Saya dulu. 3 benua ya Pak Daud? Itu 3 bulan dimonitor terus, Mas. Iya. Dimonitor. Saya berani nyebut nama kenapa? Karena saya melakukan tugasnya. Gitu, Ya. Saya bukan penipu. Jadi Pak Daud terdeteksi ya orang yang asap itu adalah beliau yang kirim Pak ya? Iya. Itu kalau wong ajudan aja masih hidup. Ya. Kayak ini Maijen Sunindio yang pernah jadi Pangdam di Diponegoro, Jawa Tengah. Tahu saya toh Mas. Kalau saya tugas-tugas gimana? Selesaikan toh Mas. Berarti Pak Daud selama 3 bulan tuh perang terus Pak Daud ya? Nggak ada Iya. jedanya Pak Daud ya? Iya. Iya. Pagi siang malam atau jam-jam tertentu Pak Daud? Jam-jam tertentu apa setiap hari itu selama 3 bulan? Setiap hari toh Mas. Oh, selain Pak Daud kaki yang terluka, ada lagi Pak Daud yang mungkin keserempet-serempet. Sampai sekarang kaki saya masih sakit toh Mas. Pegel atau gimana Pak? Pegel. Kayak tertusuk tulang toh Mas. Oh. Sampai sekarang. Dalam tulang itu. Terutama hawa dingin ya. Ya. Itu langsung rasanya sakit sekali. Jadi kalau yang ributin itu suruh tanya ajudan. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Jikalau ada pendapat, silakan isi di kolom komentar ya. Saya tahu ada orang yang tidak percaya bahwa hal ini pernah terjadi atau hambanya Evangelis Daud Tony pernah bertanding dengan Sai Baba. Bagi sahabat yang tidak percaya, ada saksi loh, ya, dan sekarang masih hidup, ya. Nah, ada juga yang mengatakan dengan tegas Evangelis Daud Tony membunuh Sai Baba. Termasuk hal tersebut dibahas di channel-channel tertentu ya. Yang pernah saya ketemu ada channel Kamar Jerry. Katanya pembunuh Sai Baba adalah orang Indonesia. Nah, saya mau tegaskan kembali ya, dari sudut pandang kami sebagai orang percaya atau ajaran iman Kristen ya, apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi begini, hambanya Evangelis Daud Tony adalah pengawal spiritual ya, Presiden SBY selama 10 tahun. Dan hambanya Evangelis Daud Tony ini ditugaskan untuk menghadapi tokoh sakti India ya, dan yang dimaksud adalah Sai Baba ini. Dan hambanya Evangelis Daud Tony menyanggupi dan siap bertarung dengan Sai Baba dan beri saya waktu 3 bulan untuk berdoa. Itu kata Daud Tony ya. Jadi hambanya Evangelis Daud Tony melawan Sai Baba itu dengan doa. Dalam video lain beliau menegaskan dia melakukan tersebut dengan doa dan puasa. Ya, dan banyak hal-hal yang sudah diceritakan apa yang terjadi. Ada Trisula, ada dewa-dewa yang muncul saat pertarungan itu. Beliau ada di satu rumah dan terjadilah pertempuran secara spiritual. Banyak orang bilang Daud Tony menggunakannya dengan ilmu. Saya mau tegaskan bahwa Daud Tony sudah tidak punya ilmu lagi.
dia sudah bertobat, dia bukan dukun lagi. Jadi hambanya Evangelis Daud Tony melawan Sai Baba bukan dengan ilmu atau kekuatan gaib, ya, murni kekuatan Tuhan dengan doa dan puasa. Nah, simpelnya begini, ya, supaya pernyataan bahwa Daud Tony pembunuh Sai Baba itu gugur, ya. Jadi sebenarnya bukan hambanya Evangelis Daud Tony yang membunuh Sai Baba, tapi bertarung benar, ya. Jadi begini, waktu hambanya ditugaskan untuk melawan Sai Baba, dia berdoa dan puasa, terjadi peperangan secara spiritual sebenarnya antara Tuhan dengan kuasa si jahat, ya. Hamba yang dipakai untuk Tuhan adalah Evangelis Daud Tony. Hamba yang dipakai oleh iblis adalah Sai Baba. Jadi ini pertempuran antara Tuhan dengan kuasa gelap, ya. Dan dalam iman kami, setiap kuasa gelap yang menyerang kita ada benteng sehingga kita tidak tertembus, ya. Artinya benteng tersebut adalah Tuhan, kuasa Tuhan, atau lebih tepat yang kita kenal dengan istilah Roh Kudus. Itu sebabnya waktu Sai Baba atau kuasa si jahat menyerang hambanya Evangelis Daud Tony, tidak tembus gitu loh. Tetapi kekuatan itu berbalik. Jadi teori simpelnya adalah waktu Daud Tony diserang, kekuatan gaib itu mombal atau berbalik menyerang kembali si pengirim kuasa gelap itu. Itu dia. Jadi bisa saya simpulkan, Sai Baba terbunuh karena senjata makan tuan. Ya. Ingat sekali lagi, Sai Baba terbunuh karena senjata makan tuan. Persis seperti apa yang pernah dilakukan hambanya Evangelis Daud Tony dengan pendeta Gilbert Lumondong. Dulu waktu menjadi seorang dukun, beliau dikenal dengan sebutan Tukiman. Dia menyerang pendeta Gilbert Lumondong dengan berbagai ilmu, dan terakhir dia menggunakan ilmu pamungkas. Dengar-dengar ilmu ini kalau dipukul ke batu radius 2 mil itu bisa pecah. Itu kekuatan ini, kekuatan terakhir. Ya, waktu dia mau pukul, dia lihat Bapak Gilbert penuh dengan cahaya. Tapi akhirnya dia memutuskan, walaupun dalam keraguan, dia putuskan untuk menyerang dengan ilmu itu. Waktu dia pukul, langsung ilmu itu berbalik kepada Evangelis Daud Tony. Dan dia langsung terjatuh, terkapar, dan kalah. Dan berdasarkan kesaksian hambanya, Daud Tony gila setahun. Itu dia. Jadi bukan karena pendeta Gilbert punya ilmu, ya, atau Daud Tony punya ilmu bisa berperang melawan Sai Baba dengan ilmunya, atau ilmu saling bertemu, enggak. Ya, ini bukan Dragon Ball yang kita lihat dalam film kartunnya, begitu adu ilmu, wah, ilmu siapa yang lebih kuat, enggak gitu. Ya. Jadi itu yang benar. Sai Baba terbunuh karena senjata makan tuan. Tuhan yang melakukan itu. Ya. Hambanya Evangelis Daud Tony hanya sebagai alat. Jadi stop mengatakan Daud Tony pembunuh Sai Baba. Ya. Apa makna penting yang bisa kita petik dari kisah ini, ya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu kuasa Tuhan dahsyat melindungi orang percaya. Kuasa Tuhan hebat menaklukkan kuasa si jahat. Jangan takabur dan sombong, tetapi percayalah kalau kita diserang, Tuhan yang bertindak. Firman Tuhan berkata, Tuhan perang mengganti kita. Artinya Dia yang ada di depan kita untuk segala hal. Oleh sebab itu, berserahlah kepada Tuhan,
andalkan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja secara dahsyat, menolong, memakai, dan memberkati kita.